Welcome back to Nusa Crypt Channel. Halo sahabat Nusa Crypt dimanapun Anda berada. Hari ini Bitcoin sudah melakukan halving dan setelah selesai ya. Kalau waktu Indonesia tadi itu jam 7 pagi waktu Indonesia. Sekarang ini tanggal 20 April ya. Dan Bitcoin sudah selesai melakukan halving 4 tahunannya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan halving di tahun 2028 ya. Nah, meskipun Bitcoin sudah halving saat ini, tapi market masih ditekan dengan kondisi perang Iran dan Israel yang juga belum menemukan titik terang ya, titik aman apakah sudah selesai atau belum ya. Eskalasi masih mungkin untuk lanjut ya, yang membuat beberapa investor dan whales itu melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya ini dari Binance yang melakukan tindakan pencegahan dari efek dari market yang masih belum pasti dengan melakukan convert Bitcoin dan BNB ke aset stablecoin USDC. Ini dilakukan 2 hari sebelum halving, tepat pada tanggal 18 April 2024. Kenapa Binance melakukan hal yang seperti ini? Ya, yang pertama tentu saja karena mempertimbangkan market yang sangat tidak yang sangat tidak stabil ya, dan juga harga Bitcoin saat ini itu sudah tinggi sekali, dan bisa kita bilang sama seperti puncak halving tahun 2021 ya, di angka 67 ribuan kalau nggak salah, dan sekarang itu Bitcoin hari ini itu masih di angka 64 ribuan. Dan kemarin itu Binance melakukan convertnya itu per tanggal 18 April. Kalau kita lihat Bitcoin pada tanggal 18 April kemarin itu di harga 60 sampai 64 ribu ya. Harga terendahnya di 60.800 dan harga tertingginya pada 18 April kemarin di 64 ribu. Itu di 18 April kemarin. Jadi memang masih sama harganya nih dengan hari ini, tapi Binance itu sudah melakukan swap ya aset safu mereka ya. Apa sih aset safu ini? Aset safu ini adalah aset yang menjaga dana darurat ya apabila Binance mengalami hal-hal yang ekstrim yang tidak terprediksi gitu ya. Nah, jadi memang lebih baiknya itu memegang stablecoin ya untuk menjaga sebuah exchange tetap survive apabila ada apa namanya, tindakan-tindakan yang ekstrem, terutama dengan ketidakpastian kondisi saat ini. Nah, kita langsung lihat aja teman-teman beritanya di sini. Dana aset aman untuk pengguna Safu itu adalah dana asuransi darurat yang didirikan pada tahun 2018 untuk melindungi pengguna Binance dalam situasi ekstrim dan tetap menjadi bagian penting yang membedakan kami dari bursa lainnya. Selama bertahun-tahun kami terus memantau ukuran Safu, menjaga keseimbangan pada tingkat yang memadai dan melindungi pengguna kami. Meskipun berfluktuasi, level ini biasanya ditentukan pada 1 miliar dolar. Safu terus menjadi bagian inti dari tanggung jawab kami terhadap ekosistem, dan kami terus berkembang untuk memenuhi kondisi pasar secara langsung. Hari ini kami mentransfer 100% aset Safu ke USDC, memanfaatkan stablecoin yang terpercaya dan teraudit transparan untuk Safu semakin meningkatkan keandalannya, memastikan tetap stabil pada 1 miliar dolar. Oke, kemudian kita ingin melihat dari Bitcoin transaksi yang sudah dilakukan swap Binance ya, itu pada tanggal 18 April kemarin. Itu Binance swap 16.276 Bitcoin ya, 16.276 Bitcoin di harga 60 ribuan ya. Itu kalau nilai US dollarnya itu setara dengan 997 juta US dollar ya, hampir 1 miliar ini teman-teman ya. Setara dengan Bitcoin yang dia jual itu setara dengan hampir 1 miliar, kurang 3 juta lagi aja ya. Dan tentu saja Binance dapat untung banget ya. Pastinya tentunya dia beli di harga yang murah ya, Binance ini ya beli harga murah, dan sekarang dia bisa dibilang take profit ya teman-teman ya, untuk menjaga exchange ini lebih aman ya. Tidak akan mungkin Binance beli Bitcoin itu di harga 60 ribuan kemudian dia swap saat ini, itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi itu sekitar 1 miliar dari swap Binance ke Bitcoin ke USDC. Dan selanjutnya kita lihat bukti transfer BNB teman-teman ya, BNB ke USDC. Ini BNB dia juga banyak banget swapnya teman-teman. Ini mungkin holder BNB khawatir gitu ya. Karena dia ini swap sebesar 1,3 juta BNB. Ya, untuk saat ini BNB itu sekarang di harga 600-an teman-teman ya kemarin ya. Dan itu
dolar yang dihasilkan dari 1,3 juta BNB itu 764 juta US dollar. Artinya saat ini Binance itu memiliki dana darurat apabila terjadi kondisi ekstrim yang mencapai sekitar 1,7 miliar US dollar. Jadi memang banyak banget ya dana Safu Wallet ini, dan tentu saja ini lebih aman dibandingkan aset berisiko seperti Bitcoin dan juga BNB yang akan terdampak apabila eskalasi kondisi politik di Timur Tengah semakin buruk ya. Tentu saja Bitcoin dan BNB itu bisa turun ya. Dan tapi stablecoin itu tidak akan membuat perubahan yang signifikan terhadap aset Safu Binance untuk menjaga nasabahnya. Karena kalau memang kondisi politik yang tidak meyakinkan teman-teman, dan juga pasar kripto mengalami koreksi yang dalam, ya tentu saja orang akan menarik dananya ya. Dan apabila Binance tidak menyiapkan dana untuk withdraw nasabah-nasabahnya, tentu saja akan membuat kasus yang sama terjadi seperti exchange FTT ya pada tahun 2022 yang sangat viral membuat harga kripto hancur. Tapi meskipun Binance udah swap ya aset berisiko mereka ke stablecoin, apakah di tahun ini masih worth it untuk serok-serok altcoin ya? Kalau untuk beberapa altcoin tentu saja masih masih worth it teman-teman ya, terutama altcoin yang koreksinya itu cukup dalam dan chartnya itu bagus ya. Ini saya salah satu contohkan saja teman-teman ya, bukan berarti saya nyuruh kalian beli koin ini, tidak. Nah, beberapa koin yang tentu saja yang bisa kalian lihat ya dengan chartnya yang cukup bagus itu ada Litecoin yang pertama, karena harga Litecoin sekarang itu masih di angka 82 dolar ya. Dan untuk all time low-nya sejak tahun 2021 ya teman-teman ya. 2021 itu kan Litecoin itu sempat di angka 300 dolar. Dan itu all time low-nya itu di angka 40 dolar. Artinya itu terjadi pada Juni 2022. Artinya Litecoin ini baru naik 2 kali ya, atau 200% dibandingkan tahun 2022. Ya, kalau orang beli Litecoin tahun 2022 bulan Juni 1 juta, sekarang itu mereka baru profit 2 juta. Ya, baru profit 2 juta. Artinya ini masih altcoin yang cukup baik untuk diserok karena dia belum terlalu tinggi. Tapi kalau untuk altcoin yang udah naik 10 kali itu udah kita warning aja langsung teman-teman ya. Itu kita warning langsung ya. Kenapa? Karena resikonya itu udah tinggi sekali. Dan selain Litecoin itu ada juga Zcash. Ini adalah aset-aset yang kita hold teman-teman ya. Zcash ini kalau kita lihat chart TF 1 minggunya, dia itu sempat menyentuh all time low baru di sini teman-teman di angka 18 dolar beberapa hari yang lalu. Sejak PAM tahun 2021 di angka 300 dolar, dia itu menyentuh harga 18 dolar kemarin. Apakah terjadi penurunan? Tentu saja mungkin terjadi. Tapi untuk teman-teman yang mencari altcoin ya, yang punya uang dingin yang ingin dialihkan pada altcoin yang terkoreksi cukup dalam ya, dan masih punya potensi, maka Zcash ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman Dior ya. Ada beberapa keunggulan Zcash ini dibandingkan beberapa altcoin serupa ya yang setipe dengan Zcash seperti Monero dan koin privasi lain ya, yaitu kelebihan Zcash yang pertama itu dia salah satu aset yang menjadi portofolio investasi di Grayscale. Jadi teman-teman silahkan cek aja di Grayscale aset portofolio kripto yang mereka masih simpan ya, aset manajemen mereka yang masih mereka simpan itu termasuk ada Zcash. Dan juga exchange besar masih melisting Zcash ini, sedangkan beberapa koin privasi itu sedang mengalami delisting. Jadi itu teman-teman ya beberapa alasan koin yang masih murah saat ini yang bisa Anda jadikan bahan Dior ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Informasi pada kali ini, market mungkin mengalami koreksi menjelang akhir tahun dan itu wajar banget ya, karena persiapan untuk puncak halving di tahun depan di tahun 2025 yang akan membuat banyak kripto akan kembali memecahkan all time high-nya di tahun 2021. Terima kasih teman-teman. Disclaimer on, video ini tidak mengajak Anda membeli cryptocurrency ya. Pastikan teman-teman sudah tahu cryptocurrency itu sangat berisiko sekali. Gunakan uang dingin. Sampai bertemu di video selanjutnya.